Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 2216040027. Di sini saya akan menjelaskan tugas final project yang soal pertama atau latihan pertama. Langsung saja, di sini soalnya PT Garmen menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu departemen permintaan dan departemen penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Ini berikut data produksinya. Lalu yang diminta, buatlah laporan harga pokok produk dengan metode FIFO. Lalu ini yang pertama. Yang kedua, buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Langsung saja kita jawab soal pertama. Yang A, buatlah laporan harga pokok produk dengan metode FIFO. Di sini departemen permintaan, PDP awalnya 500 unit dengan tingkat penyelesaian 100%, 3/4, lalu dan 1/5. Produk masuk dalam proses PDP pada departemen permintaan sebanyak 9.100 unit. Lalu produk hilang akhir 300 unit, produk rusak 200 unit, dan produk dalam proses belum selesai 900 unit atau PDP akhir. Semua ini didapatkan dan tingkat penyelesaiannya juga semuanya didapatkan dari tabel. PDP awal 500 unit, lalu tingkat penyelesaian BBL, BTK, LBP dari sini. Lalu produk masuknya juga di sini, ada di sini. Lalu produk hilang akhir dan produk rusak ini 300, 200 unit, dan PDP akhirnya ini 900 unit. Dan tingkat penyelesaiannya. Lalu di departemen penyelesaian, PDP awalnya itu 600 unit, tingkat penyelesaiannya 100%, 2/3, dan 3/4. Produk yang ditransfer ke departemen penyelesaian yaitu sebanyak 8.200. Ya, di finishing 8.200. Produk hilang akhirnya 200 unit, produk rusaknya 50 unit, produk hilang awalnya 50 unit, dan produk dalam proses belum selesainya 350 unit. Dan tingkat penyelesaian akhirnya 100%, 1/7, dan 2/5. Ini semua juga didapatkan dari tabel sama dengan seperti yang di awal departemen permintaan. Lalu selanjutnya, gudang barang jadi 8.090 produk langsung baik yang masuk ke departemen gudang. Nah, ini tidak terdapat pada tabel, tidak ada. Ya. Cara mendapatkannya yaitu dengan cara kan yang masuk tadi ke departemen finishing atau penyelesaian ini 8.200 unit. Namun ada di sini terdapat produk hilang akhir, produk rusak, produk hilang awal, dan produk dalam proses belum selesai. Yang dimana jika dijumlahkan, produk hilang akhir 260 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang awal 50 unit, dan produk dalam proses belum selesai 350 unit. Jika ditotalkan, ini semuanya adalah 710. Nah, 710 ini dikurang dengan 8.200, berarti 8.200 dikurang dengan 710. Didapatkanlah hasilnya 8.090. Begitu cara mencarinya. Lalu selanjutnya kita mencari UE-nya. UE FIFO adalah produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak. Yang pertama departemen permintaan, ini UE BBL-nya, UE bahan baku langsungnya itu 8.200 ditambah 8.200 ini produk yang selesai ditransfer, berarti dari sini
dan berhasil ditransfer ke finishing. 4200 ditambah 900 ditambah 900 dikali dengan tingkat penyelesaian 100%, 900 nya dari sini, 900 unit dikali tingkat penyelesaiannya, ini PDP akhir dikali 100%, lalu dikurang dengan 500 dari sini PDP awal dikali dengan tingkat penyelesaian PDP awal, yaitu 100% juga, ditambah 300 ditambah dari produk hilang akhir, dan ditambah 200 yaitu produk yang rusak. Ini didapatkanlah hasilnya 9100. Lalu UE BTKL nya atau biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 8200, sama seperti yang di atas, ditambah 900 dikali 1/3, 1/3 ini dari sini, ini dikurang 500 sama dari sini dikali 3/4, 3/4 dari sini, ditambah 300 tambah 200, ditambah 300 tambah 200 sama seperti yang di atas, didapatkan hasil 8625. Lalu EBOP nya sama dengan 8200 ditambah 900 dikali 1/6, 1/6 nya dari sini yang BOP, dikurang 500 dikali 1/5, 1/5 dari sini, lalu ditambah 300 ditambah 200 sama seperti yang di atas, didapatkan hasil 8750. UE Vivo sama seperti yang di atas, produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian. Namun bedanya di sini tidak ditambah produk hilang akhir dan produk rusak. Di departemen finishing atau penyelesaian. UEBWL-nya di departemen finishing, yaitu produk selesai ditransfernya sebesar ini 8090 ditambah 350 ini dari sini, dikali 100% tingkat penyelesaiannya, lalu dikurang 600 nya dari sini PDP awalnya, lalu dikali 100% tingkat penyelesaian awal. Lalu EBTKL nya 8090 ditambah 350 dikali 1/7 dari sini, lalu dikurang 600 dikali 2/3 nya dari sini, didapatkan hasilnya 7740, yang tadi 7840. Lalu EBOP nya 8090 ditambah 350 dikali 2/5 nya dari sini, lalu dikurang 600 dikali 3/4 nya dari sini, didapatkan hasil 7740. Baiklah, selanjutnya PT Garmen, laporan harga pokok produksi Departemen Permintaan dengan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Data produksinya yaitu produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian yaitu 100%, 3/4, 1/5 itu dapatkan dari tabel yang ini, yang penyelesaian awal 100%, 3/4, 1/5. PDP awalnya yaitu 500 unit, lalu produk masuk dalam prosesnya sebesar 9.100 unit. Jadi jika dijumlahkan atau ditotal itu adalah 9.600 unit. Lalu produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebesar 8.200 unit. Yang ini. Di tabel juga ada. Ini 8.200 unit, produk hilang akhir 300 unit, produk rusak normal 200 unit, dan produk dalam proses akhir yang tingkat penyelesaiannya 100%, 1/3, 1/6 sebanyak 900 unit. Ini semua didapatkan dari tabel dari sini, ada semua. Lalu jika ini dijumlahkan hasilnya adalah 9.600 unit, sama dengan yang di atas. Hasilnya
Baiklah, selanjutnya itu yang B, biaya dibebankan, yaitu pertama biaya PDP awal di total biaya adalah 1.800. 1.800 ini didapatkan dari kan di sini baru 8.200 unit yang berhasil ditransfer ke Departemen Penyelesaian atau Finishing, sedangkan produk masuk adalah 9.100. Berarti masih ada 1.800 lagi produk dalam proses, makanya di sini 1.800. Lalu beban produksi periode ini BBL, BTKL dan BOP-nya adalah total biayanya BBL 18.200, biaya tenaga kerja 25.875 dan BOP-nya 17.500. Ini semua ketiga-tiganya didapatkan dari tabel. Yang ini ketiga-tiganya didapatkan dari tabel. Dan ditotalkan, total yang biaya yang dibebankan jika ditotalkan yaitu semuanya dijumlahkan, dapatlah hasilnya 63.375. Lalu UE-nya PDP awal 0, BBL-nya 9.100, BTKL-nya 8.625 dan BOP-nya 8.750. Ketiga-tiga ini dapatkan dari sini. Lalu beban produksi per UE-nya untuk BDP awal 0, untuk BBL-nya 2 yaitu 18.200 dibagi 9.100 dapatkan 2. Lalu BTKL-nya dibagi 25.875 dibagi dengan 8.625 dapatkan hasilnya 3. Lalu BOP-nya 17.500 dibagi dengan 8.750 didapatkan hasilnya 2. Lalu jika ditotalkan semuanya ini adalah 7. Yang C, biaya diperhitungkan. Biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 8.200 unit. Biaya PDP awal 500 unit yaitu 1.800. Tambahan biaya yang diserap bulan sekarang yaitu BBL-nya 500 unit dikali 0 dikali 2, 2-nya dari sini. Lalu BTKL-nya 500 unit dikali 100% dikali 3/4. 3/4-nya dari sini. Dikali 3, 3-nya dari sini. Didapatkan hasilnya 375. Lalu BOP-nya 500 unit dikali 100% dikurang 1/5. 1/5-nya dari sini. Didapatkanlah hasilnya 2. Lalu dikali 2. Dari sini 2-nya. Didapatkan hasilnya 800. Jika dijumlahkan 375 ditambah dengan 800 dapatkan hasil 1.175. Biaya produk untuk periode ini 8.200 unit dikurang 500 unit dikali 7. 7-nya ini dari sini. Dari total biaya yang dibebankan. Dapatkan hasilnya 53.900. Dan jika dijumlahkan semuanya 1.800 ditambah dengan 1.175 ditambah dengan 53.900, maka hasilnya adalah 56.875. Biaya produk yang ditransfer Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan finishing atau penyelesaian. Biaya produk hilang akhir 300 unit dikali 7, 7-nya di sini. Dan dapatkan hasil 2.100. Lalu yang kedua biaya produk rusak normal 200 unit dikali 7 sama dengan kita 7. Dapatkan hasil 1.400 dan jika dijumlahkan adalah hasilnya 3.500. Lalu biaya produksi yang transfer ke Departemen Penyelesaian setelah disesuaikan yaitu ini ditambah ini 56.875 ditambah dengan 3.500, maka didapatkan hasilnya 60.375. Biaya atas produk dalam proses akhir 900 unit, BBL-nya 900 unit dikali 100% dikali 2, 2-nya dari sini. Lalu BTKL-nya 900 unit dikali 1/3 dikali 3, 1/3-nya dari sini, 3 dari sini. Dapatkan hasilnya 900. Lalu BOP-nya 900 unit dikali 1/6 dikali 2, 1/6-nya dari sini dan 2-nya dari sini. Didapatkan hasilnya 300 dan jika dijumlahkan total biaya yang diperhitungkan adalah 3.000. Dan maka C1 tambah C2 sama dengan 60.375 ditambah dengan 3.000, didapatkan hasilnya 63.375. Selanjutnya PT Garmen, laporan harga pokok produksi Departemen Penyelesaian yang finishing lagi dengan metode FIFO untuk bulan yang berakhir pada 31 Desember 2018. Data produksinya yaitu produk dalam proses awal yaitu 100%. Ini tingkat penyelesaiannya ada di tabel 100%, 1/7 dan 2/5.
600 unit, produk masuk dalam proses 8.200 unit, dijumlahkan dapatlah hasilnya 8.800 unit. Produk selesai ditransfer ke gudang 8.090 unit didapatkan dari sini. Produk hilang awal 50 unit, produk rusak 50 unit, produk hilang akhir 260 unit, produk dalam proses akhir tingkat penyelesaiannya ini juga terdapat pada tabel 360 unit. Ini semua juga terdapat pada tabel dan dijumlahkan hasilnya 8.800 unit sama dengan yang di atas. B. Biaya yang dibebankan. Yang saat pertama biaya PDP awal, total biayanya pada total biaya 4.730. Beban produksi untuk periode ini, biaya yang diterima Departemen Permintaan sebelum penjualan adalah 60.375. Biaya produk yang hilang awal tidak ada. Biaya produk diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaian 60.375. BBL-nya 16.300, BTKL-nya 24.150, BOP-nya 16.170. Ketiga ini didapatkan di tabel dari sini. Lalu di UE-nya PDP awal 0, beban produksinya periode ini, biaya yang diterima Departemen Permintaan sebelum penjualan 8.200, biaya produk yang hilang awal minus 50, biaya produk diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaian 8.150. Ini setelah penyelesaian berarti setelah dikurangnya ini dengan ini. Lalu BBL-nya 7.840, BTKL-nya 7.740, dan BOP-nya 7.780. Ketiga ini didapatkan dari sini. Ketiga-tiganya. Lalu biaya PDP awalnya di bahan produksi per UE 0, di biaya yang diterima Departemen Permintaan sebelum penjualan, maka dibagi dengan ini dapatkanlah hasilnya 7.363. Lalu biaya produk yang hilang awal tidak ada, ini minus 60, maka tidak ada di beban produksi per UE-nya. Biaya produk diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaian 60.375 dibagi dengan 8.150, maka didapatkan hasilnya 7.407. BBL-nya 16.300 dibagi dengan 7.840 didapatkan 2. PTKL-nya 24.150 dibagi dengan 7.740 didapatkan 3. Lalu BOP-nya 16.170 dibagi dengan 7.780 didapatkan 2. Total biaya yang dibebankan di sini didetailkan semuanya, dapatkan hasilnya 121.725, dan di beban produksi per UE-nya total biaya yang dibebankan dijumlahkan semuanya, dapatkan hasilnya 14.407. Yang C, biaya yang diperhitungkan. Pertama, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 8.090 unit, biaya PDP awalnya 600 unit, yaitu 4.730 unit. BBL sama dengan 600 unit dikali 0 dikali 2, duanya dari sini 4.730 nya dari sini ya, dikali 2. Lalu BTKL nya yaitu 600 unit dikali 100% dikurang 2/3 dikali 3, 2/3 ini dari tingkat penyelesaiannya, 3-nya di sini, mendapatkan hasil 594. Lalu BOP-nya 600 unit dikali 100% dikurang 3/4 sama 3/4 sama 100%-nya dari tingkat penyelesaian dikali 2, 2-nya dari sini, dapatkan hasil 300. Lalu dijumlahkan 594 ditambah dengan 300 didapatkan hasil 894. Biaya produk untuk periode ini 8.090 unit dikurang dengan 600 unit dikali dengan 14.407, maka didapatkan hasil 107
1.908,43. Biaya produk yang ditransfer ke gudang sebelum disesuaikan yaitu 113,532,43. Didapatkan dari penjumlahan min 4.730 ditambah dengan 894 ditambah dengan 107,908, maka didapatkanlah biaya produk yang transfer ke gudang sebelum disesuaikan 113,532,43. Penyesuaian atau finishing, biaya produk kilang akhir 260 unit dikali 14.407. 14.407 itu dari sini, dari total biaya yang dibebankan. Lalu didapatkan hasilnya 3.745,82. Lalu biaya produk rusak normal 50 unit dikali dengan 14.407, didapatkanlah hasilnya 720,35. Dijumlahkan ini 3.745,82 ditambah 720,35, maka hasilnya 4.466,17. Lalu ditambahkan dengan biaya produk yang transfer ke gudang sebelum diselesaikan 113,532,43 tambah dengan 4.466,17, maka didapatkan hasil 117,998,60. Dua, biaya atas produk dalam proses akhir 350 unit, biaya yang diterima departemen permintaan 350 dikali dengan 7.407. 7.407 ini didapatkan di sini 7.407. Lalu 2, biaya atas produk dalam proses akhir 350 unit. Biaya yang diterima dari departemen permintaan 350 dikali dengan 7.407, didapatkan hasilnya 2.592,45. BBL-nya 350 unit dikali dengan 100% dikali 2, didapatkan hasilnya 700. Lalu BTKL-nya 350 dikali 1/7 dikali 3, dapatlah hasilnya 150. Lalu BOP 350 dikali 2/5 dikali 2, dapatlah hasilnya 280. Dan dijumlahkan semua ini empat-empatnya, dapatlah hasilnya 3.727,45. C1 ditambah C2 sama dengan 117,998,60 ditambah 3.727,45, dapatlah hasilnya 121,726. Selanjutnya yaitu jurnal. Pertama, jurnal mencatat bahan produksi pada departemen permintaan. Di debitnya PBDP departemen permintaan sebesar 61.575, BBL-nya 18.000, pada kreditnya ada BBL 18.200, BTKL 25.875 dan BOP-nya 17.500. Yang kedua, jurnal untuk mencatat harga pokok departemen permintaan ke departemen penyelesaian. Di debitnya ada PBDP departemen penyelesaian sebesar 60.375 dan kreditnya PBDP departemen permintaan penyelesaian, di kreditnya permintaan sebesar 60.375. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat bahan produksi pada departemen penyelesaian. Di debitnya ada PBDP departemen penyelesaian sebesar 56.420, di kreditnya ada BBL 16.300, di BTKL 24.150 dan BOP 16.170. Lalu yang keempat ada jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Di debitnya presiden barang jadi yaitu 117,998,60, di kreditnya PBDP departemen penyelesaian sebesar 117,998,60. Maka ini dapat dari sini. Baiklah,
Sekian penjelasan materi tentang tugas final project soal yang pertama atau latihan pertama dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.